Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian filsafat ilmu. Filsafat dalam bahasa Inggris yaitu filosofi. Adapun istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani. Filosofia dengan terdiri atas dua kata, filosof yang artinya cinta atau filia persahabatan tertarik kepada, dan sophos hikmah kebijaksanaan inteligensi. Jadi secara etimologi filsafat berarti cinta kebijaksanaan atau kebenaran, love of wisdom. Orangnya disebut filosof, yang dalam bahasa Arab disebut failasuf. Harun Nasution berpendapat bahwa istilah filsafat berasal dari bahasa Arab karena orang Arab lebih dulu datang dan sekaligus mempengaruhi bahasa Indonesia daripada orang bahasa Inggris. Oleh karena itu, dia konsisten menggunakan kata falsafat, bukan filsafat. Buku mengenai falsafat ditulis dengan falsafat seperti falsafah agama dan falsafah dalam mistisisme. Dalam Islam, kendati istilah filsafah yang lebih tepat adalah falsafah yang berasal dari bahasa Arab. Kata falsafah sebenarnya bisa diterima dalam bahasa Indonesia, sebab sebagian kata Arab yang di Indonesia mengalami perubahan dalam huruf vokalnya, seperti masjid menjadi masjid dan keramah menjadi keramah. Oleh karena itu, perubahan huruf A menjadi dalam kata falsafah bisa ditoleransi. Lagi pula, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata filsafat menunjukkan pengertian yang dimaksud yaitu pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab asal dan hukumnya. Adapun beberapa pengertian pokok tentang filsafat menurut kalangan filosof adalah: 1. Upaya spekulasi untuk penyajian suatu pandangan sistematik lengkap tentang realitas. 2. Upaya untuk melukiskan hakikat realitas asli dan dasar serta nyata. 3. Upaya untuk menentukan batas-batas dan jangkauan pengetahuan sumbernya, hakikatnya, dan nilainya. 4. Penyelidikan kritis atas pengandaian dan pernyataan-pernyataan yang diajukan oleh berbagai bidang pengetahuan. 5. Disiplin ilmu yang berupaya untuk membantu Anda melihat apa yang Anda katakan dan untuk mengatakan apa yang Anda lihat. Terima kasih. B. Pengelompokan filsafat ilmu. Menurut Surajio menyebutkan bahwa filsafat ilmu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu A. Filsafat ilmu dalam arti luas, B. Filsafat ilmu dalam arti sempit. A. Filsafat ilmu dalam arti luas. 1. Implikasi ontologi metafisik dari citra dunia yang bersifat ilmiah. 2. Tata susila yang menjadi pegangan penyelenggara ilmu. 3. Konsekuensi pragmatik etik penyelenggara ilmu dan sebagainya. B. Filsafat ilmu dalam arti sempit, menampung permasalahan yang bersangkutan dengan hubungan ke dalam yang terdapat di dalam ilmu, yaitu yang menyangkut sifat pengetahuan ilmiah dan cara-cara mengusahakan serta mencapai pengetahuan ilmiah. C. Cabang-cabang objek filsafat ilmu terbagi dua, yaitu cabang filsafat ilmu dan objek filsafat ilmu. A. Cabang filsafat ilmu dikaji dalam 3 cabang besar filsafat, yaitu ontologi, epistemologi, dan asiologi. B. Objek filsafat ilmu. Objek filsafat ilmu terbagi dua, yaitu objek material filsafat ilmu dan objek formal filsafat ilmu. Objek material filsafat ilmu. Objek material adalah objek yang dijadikan sasaran penyelidikan oleh suatu ilmu atau objek yang dipelajari oleh suatu ilmu itu. Objek formal filsafat ilmu.
Objek formal adalah sudut pandang dari mana sang subjek menelaah objek materialnya. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi, membahas tentang D, hubungan filsafat ilmu dengan cabang filsafat ilmu lain. Filsafat ilmu berhubungan langsung dengan bagian-bagian dari filsafat sistematik lainnya seperti ontologi, ciri-ciri susunan kenyataan, filsafat pengetahuan atau hakikat serta otentitas pengetahuan, logika atau penyimpulan yang benar, metodologi atau konsep metode, dan filsafat kesusilaan atau nilai-nilai yang bertanggung jawab. Oke, masuk yang pertama, ontologi. Ontologi merupakan cabang filsafat yang mempermasalahkan masalah ada. Filsafat ilmu berkaitan dengan ontologi karena dalam istilahnya terhadap ilmu akan menyelidiki landasan ontologi dari suatu ilmu. Landasan ontologis tersebut dapat dicari dengan menanyakan apa asumsi ilmu terhadap objek material dan objek formal. Yang kedua, epistemologi merupakan teori tentang pengetahuan. Pembahasannya meliputi objek pengetahuan, sumber dan alat, kesadaran dan metode, validitas pengetahuan dan kebenaran pengetahuan. Epistemologi berusaha menjawab masalah yang muncul dalam area tertentu, meliputi konsepsi spesifik tentang subjek, objek dan hubungan keduanya, dan itu dievaluasi dan menderifikasikan keterangan untuk mengevaluasi pengetahuan dari pengetahuan yang tentang hubungan. Yang ketiga, logika. Logika merupakan cabang filsafat yang persoalannya begitu rumit dan luas, tapi berkisar pada persoalan penyimpulan khususnya berkenaan dengan prinsip dan aturan yang abstrak. Tatanan logis merupakan syarat mutlak yang mutlak bagi suatu ilmu. Lanjut yang bagian keempat, metodologi berkaitan dengan suatu konsep. Ia mempersoalkan apa arti sebuah metode, apa sifat dasar metode, apa metode khusus bagi ilmu. Filsafat ilmu mempersoalkan masalah metodologik, yaitu mengenai ajas serta alasan apakah menyebabkan ilmu dapat memperoleh predikat pengetahuan ilmiah. 5. Fungsi metodologi adalah menguji apakah metode yang digunakan dapat menghasilkan pengetahuan yang valid. Etika merupakan cabang filsafat ilmu yang mempersoalkan yang baik dan buruk. Hubungan filsafat ilmu dengan etika adalah mengarahkan ilmu supaya tidak menyelakakan manusia, tetapi membimbing ilmu supaya dapat menjadi sarana kesejahteraan manusia. Oke, mungkin itu bisa saya sampaikan tentang hubungan ilmu filsafat ilmu dengan ilmu filsafat lain. Problema filsafat ilmu. Menurut Surajio menyatakan bahwa banyak sekali pendapat para filsuf ilmu mengenai kelompok atau perincian problem apa saja yang diperbincangkan dalam filsafat ilmu. Berikut ini gambaran problem filsafat ilmu dari beberapa filsuf ilmu. A. B. Van Fraassen dan H. Margenau. Menurut kedua ahli ini, problem utama dalam filsafat ilmu setelah tahun-tahun 60-an adalah 1. Metodologi. Hal-hal yang banyak diperbincangkan ialah mengenai sifat dasar dari penjelasan ilmiah, logika penemuan, teori probabilitas, dan teori pengukuran. 2. Landasan ilmu-ilmu. Ilmu-ilmu empiris hendaknya melakukan penelitian mengenai landasannya dan mencapai sukses seperti halnya landasan matematika. 3. Ontologi. Persoalan utama yang diperbincangkan ialah menyangkut konsep substansi, proses waktu, ruang kausalitas, hubungan budi dan materi, serta status dari entitas teoretis. B. Victor Lenzen. Filsuf ini mengajukan dua problem. 1. Struktur ilmu, yaitu metode dan bentuk pengetahuan ilmiah. 2. Pentingnya ilmu bagi praktik dan pengetahuan tentang realitas. C. Deliang G. berpendapat bahwa filsafat ilmu. C. Deliang G.
berpendapat bahwa filsafat ilmu merupakan suatu bagian dari filsafat seumumnya. Problem dalam filsafat ilmu secara sistematis juga dapat digolongkan menjadi 6 kelompok sesuai dengan cabang pokok filsafat. Dengan demikian, seluruh problem dalam filsafat ilmu dapat diterbitkan menjadi: 1. Problem epistemologis tentang ilmu. 2. Problem tefasis tentang ilmu. 3. Problem metodologis tentang ilmu. 4. Problem logis tentang ilmu. 5. Problem etis tentang ilmu. 6. Problem estetis tentang ilmu.